Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo mengatakan, sepanjang 10 hingga 20 tahun terakhir, korban bencana yang diakibatkan oleh alam di dunia jumlahnya telah melampaui korban akibat perang. Oleh karenanya, penanganan bencana alam tidak lagi menjadi tanggung jawab satu hingga dua lembaga, melainkan oleh semua pihak terkait, sehingga perlu adanya kesadaran kolektif agar semua tahu keadaan bangsa Indonesia. Doni Monardo mengatakan hal tersebut saat menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Sivitas Akademika UIN Jakarta pada acara wisuda sarjana ke-115 di Auditorium Harun Nasution Minggu 23 Februari 2020. Berdasarkan data tahun 2018, korban jiwa akibat bencana di Indonesia telah menduduki peringkat pertama di dunia. Angkanya mencapai 6.240 jiwa dari 7 bencana yang terjadi, yaitu gempa bumi, tsunami, tanah longsor, puting beliung, banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang atau abrasi. Simak orasi ilmiah dalam wisuda sarjana ke-115 yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Abudinata MA, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Senat Profesor Dr. Armani Arif, yang kita banggakan bersama, kita hormati dan kita muliakan Ibu Rektor Profesor Dr. Amani Lubis MA. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di tengah-tengah wisudawan dan wisudawati. Yang saya hormati dan saya muliakan para wakil rektor, yang juga sangat kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Azumardi Azra dan Bapak Profesor Said Agil Munawar. Yang sama-sama kita hormati para guru besar, anggota Senat Universitas UIN Syarif Hidayatullah, para dekan, para mahasiswa, para mahasiswi, wisudawan dan wisudawati ke-115 yang saya cintai dan saya banggakan, serta tamu hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, saya diminta oleh Ibu Rektor memberikan materi strategi sistematis berbasis budaya, masyarakat, dan inovasi dalam menghadapi bencana. Saya pikir tema yang diminta ini sangat aktual bagi bangsa kita hari ini. Kenapa demikian? Karena dari perjalanan 10-20 tahun terakhir, korban jiwa yang terjadi akibat bencana alam itu telah melampaui korban akibat perang di dunia ini. Artinya apa? Korban akibat bencana alam tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan pada satu dua lembaga, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran kolektif agar kita semuanya tahu tentang bagaimana keadaan bangsa kita. Tuhan telah memberikan keindahan alam yang luar biasa pada bangsa Indonesia, tetapi juga kita harus memahami keindahan tersebut memiliki sejumlah potensi ancaman. Tahun 2018 yang lalu, Indonesia menduduki peringkat pertama korban jiwa. Dalam 20 tahun terakhir, kita berada pada peringkat
kedua korban jiwa di dunia, dan terbesar karena tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Para hadirin sekalian, melihat juga data-data yang ada dalam beberapa tahun terakhir ini, tren bencana mengalami peningkatan yang sangat signifikan, khususnya ancaman yang bersumber dari hidrometeorologi. Walaupun ancaman yang bersumber dari geologi dan vulkanologi relatif kecil, namun korban jiwa yang ditimbulkannya berbanding terbalik. Oleh karenanya, besar harapan kami semua, hendaknya kita harus mengetahui apa potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Karena rentang jarak dari ujung barat Sumatera sampai ke ujung timur Papua, kita memiliki risiko ancaman yang berbeda. Dengan demikian, dituntut perlunya kesadaran, sehingga apabila kita sadar, maka kita bisa meningkatkan budaya tentang sadar bencana, sehingga ketika bencana terjadi, kita harus mampu mengurangi korban jiwa dan mengurangi kerugian harta benda. Karena sesuai dengan kaidah global, salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mengutip salah satu pembicaraan dengan seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia pada awal Januari yang lalu, yang mengatakan bahwa Bapak Kepala Badan, perang itu mungkin, bencana pasti. Bukan berarti mengurangi kesiapsiagaan kita untuk menghadapi ancaman yang datangnya dari luar. Ini semuanya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan kita. Bahwa kalau kita menganggap perang itu mungkin, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya pun belum tentu waktunya diketahui. Tetapi yang sudah pasti, korban jiwa akibat bencana pasti, dan setiap tahun sudah kita alami. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, BNPB mencoba membagi klaster kebencanaan ini agar kita semuanya lebih mudah memahami bahwa kita berada pada sisi ring of fire. Kita memiliki 500 gunung api, termasuk gunung api yang terbanyak di dunia. 127 diantaranya adalah gunung api aktif, membentang dari pantai barat Sumatera sampai ke wilayah Maluku dan Maluku Utara. Beberapa diantaranya sangat aktif, khususnya Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tingkat aktifannya berada pada peringkat kedua di dunia setelah Gunung Api Etna. Kita pun memiliki 295 patahan yang berpotensi jumlah patahan ini akan meningkat sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa kita. Kita juga berada pada 3 pertemuan lempeng subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sehingga bencana yang bersumber dari geologi, yang bersumber dari vulkanologi, hampir pasti akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat kita.
yang kita tidak akan pernah tahu kapan akan terjadi. Belum ada satupun teknologi hari ini yang dapat memprediksi kapan akan terjadinya gempa yang mungkin akan disusul dengan tsunami, termasuk likuifaksi. Kalau toh selama ini mungkin ilmu pengetahuan tentang vulkanologi mengalami kemajuan, ternyata itu pun tidak bisa diprediksi. Terbukti salah satu gunung api yang ada di Selandia Baru tiba-tiba tanpa memberikan peringatan meletus, dan akibatnya puluhan wisatawan yang ada di kawasan tersebut menjadi korban. Dengan demikian, kita semua harus bisa melakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana. Kalau seandainya terjadi gempa, maka setiap warga negara kita harus tahu struktur bangunan yang ada di daerah masing-masing. Apabila bangunannya tahan gempa, maka skenarionya mungkin masih bisa berlindung di dalam rumah dengan mencari tempat yang aman, antara lain mungkin di bawah kolong meja. Tetapi apabila rumahnya tidak tahan gempa, maka pilihannya harus sesegera mungkin meninggalkan rumah. Tinggal ada pilihan, kehilangan sebagian dari bagian tubuh atau kehilangan nyawa. Dan inilah yang harus selalu kita ingatkan kepada segenap bangsa kita untuk betul-betul memahami. Karena apa? Karena sudah pasti gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang. Seperti peristiwa yang terjadi di Aceh tahun 2004 bukanlah yang pertama. Pernah terjadi berkali-kali. Ini dibuktikan dari sejumlah riset kerjasama antara pemerintah Aceh, Universitas Syahkuala, dan Nanyang University. Terjadi ribuan tahun yang lalu berdasarkan hasil pemeriksaan sedimen yang ditemukan di sebuah tempat yang bernama Gua Eklenti, Bilung, Aceh Besar. Demikian juga di pantai selatan Pulau Jawa pernah terjadi berkali-kali gempa dan tsunami, sehingga tidak heran ketika Belanda berada di Indonesia ratusan tahun lamanya, mereka tidak membangun bagian selatan Pulau Jawa seperti pembangunan di utara Pulau Jawa. Mungkin saja salah satu alasannya karena risiko ancaman. Kami telah mengumpulkan sejumlah data dan dokumen saat kami berkunjung ke Belanda pada tahun lalu bulan Mei. Di sana ternyata sangat lengkap tentang bencana yang terjadi di Indonesia. Belanda memiliki lebih banyak dan lebih akurat data-data kebencanaan dibandingkan kita sendiri. Oleh karenanya, pengetahuan tentang kebencanaan hendaknya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan pendidikan kita sekarang dan masa depan. Demikian juga di wilayah Indonesia lainnya, di Sulawesi. Profesor Katili pernah mengatakan, jangan jadikan Palu sebagai ibu kota provinsi, karena nanti akan gempa dan tsunami. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena pernah terjadi gempa dan tsunami pada tahun 1927 dan 1968. Banyak orang yang tidak percaya. Oleh karenanya, Bapak Presiden Jokowi telah memberikan instruksi agar semua lembaga, semua elemen-elemen termasuk yang ada di daerah untuk bisa mendapatkan masukan-masukan dari pakar kebencanaan dalam program pembangunan, sehingga kita dapat mengurangi kerugian harta benda dan kerugian jiwa manusia. Demikian juga di Manado pernah terjadi pada kurun waktu yang relatif jaraknya sangat singkat, gempa dan tsunami berkali-kali selama 15 tahun. Demikian juga di wilayah Maluku yang pernah terjadi pada tahun 1629, 1674, dan yang terakhir 1950. Inilah yang bisa
kita jadikan sebagai referensi bahwa gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang. Bagaimana dengan ibu kota negara kita di Jakarta? Ternyata Jakarta pun dulu kala tidak luput dari gempa. Tercatat 3 kali terjadi gempa pada tahun 1000, nggak kelihatan ya tulisannya. 3 kali gempa ya, 1699 kalau tidak salah ya. Ini menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu sekalian, agar kita betul-betul mempersiapkan diri, karena sekali lagi belum ada satupun teknologi yang dapat memprediksi kapan akan terjadinya gempa bumi. Kemudian hal-hal yang kiranya bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko apabila gempa, dan bagaimana dengan tsunami, maka kita yang hidup hari ini harus juga bisa memperhitungkan untuk menyelamatkan generasi kita yang akan datang. Kalaulah waktu itu rakyat kita, saudara-saudara kita di Aceh tahu ketika ada gempa besar, maka solusinya cuma satu: mencari tempat yang aman, keluar dari rumah, mencari tempat yang tinggi, keluar dari zona merah. Apabila tidak mampu keluar dari zona merah, maka harus bisa mencari tempat yang lebih tinggi agar tidak terhempas oleh gelombang tsunami. Apa tempatnya? Bisa berupa bukit, bisa berupa bangunan. Kalau bangunan-bangunannya masih utuh dan bisa kuat menahan terjangan tsunami. Kalau tidak, mungkin salah satu di antaranya adalah vegetasi tanaman. Dan kita hari ini harus ikut memikirkan tentang bagaimana kita membangun mitigasi di kawasan pesisir. Bapak Presiden telah menugaskan semua gubernur, wali kota, bupati untuk memikirkan jenis vegetasi yang mampu menghadapi gelombang tsunami di pesisir pantai. Antara lain dengan mangrove, juga dengan tanaman-tanaman yang memang memiliki usia yang panjang dan kuat akarnya serta tinggi, seperti beringin, ketapang, pule, dan satu lagi saya memiliki sebuah keyakinan tentang pohon yang mungkin tidak begitu banyak dicatat dan dipublikasikan, yaitu palaka. Saya menemukan pohon ini di kota Ambon, dan keliling pohon ini membutuhkan orang dewasa 30 orang baru pohon ini bisa dikelilingi. Ternyata kita memiliki begitu banyak vegetasi yang kekuatannya sangat kuat. Dan ketika saya berdiskusi dengan sejumlah pihak dari luar negeri, baik dari World Bank, dari ASEAN Development Bank, dari JICA, mereka juga baru mengetahui. Nah, kita ke depan harus bisa melakukan kombinasi antara kekuatan struktural, infrastruktur dengan vegetasi. Kalau ini bisa kita lengkapi, insya Allah, kalau kelak terjadi lagi, maka kita mampu menyelamatkan jiwa manusia lebih banyak lagi. Termasuk juga jenis tanaman cemara udang yang sekarang sedang populer, yang sudah dikembangkan di banyak daerah di pesisir pantai, baik di Madura maupun di selatan Pulau Jawa. Inilah yang perlu kami sampaikan dan kami jelaskan, betapa pentingnya pengetahuan kita tentang kebencanaan yang berhubungan dengan ancaman geologi dan ancaman vulkanologi. Kalau berhubungan dengan vulkanologi, tidak ada alternatif lain. Ketika ada erupsi, maka solusinya cuma satu: menghindar. Kita tidak bisa lagi menggunakan teknologi apapun ketika kita menghadapi alam yang sedang menunjukkan aktivitasnya. Gunung Merapi telah membuktikan, termasuk juga erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang juga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,
Klaster kedua adalah ancaman hidrometeorologi yang dampaknya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Setiap tahun kita pasti mengalami peristiwa ini. Anomali cuaca telah membuktikan ramalan-ramalan dan prediksi cuaca sekarang ini banyak yang meleset. Oleh karenanya, bagaimana ke depan? Kita harus bisa lebih mampu menyesuaikan dengan perubahan iklim. Climate change, saya menggunakan istilah yang relatif mungkin gampang diingat dengan satu kata, yaitu gosong. Apa itu gosong? Gosong ini singkatan dari global warming, bukan omong kosong. Anomali cuaca telah terbukti. Selama tahun 2019 kemarin, banyak negara telah mengalami kebakaran yang luar biasa. Hutan Amazon jutaan hektar terbakar. Amerika Serikat, hutan di California, di Rusia, di sebagian negara-negara Eropa, Portugal, Spanyol, yang relatif biasanya mereka mampu meredam kebakaran, tetapi ternyata tahun kemarin sangat sulit. Dan terbukti Australia, sampai dengan bulan kemarin Australia telah mengalami kebakaran sebanyak 11 juta hektar. Dan ini adalah sejarah terjelek bagi pemerintah dan bangsa Australia ketika menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kita tidak boleh lagi menganggap enteng, kita tidak boleh lagi menganggap sepele melakukan pembakaran lahan tanpa ada fungsi pengawasan. Karena setelah kita mencoba menggali lebih dalam, gambut yang kita miliki termasuk jenis gambut yang langka di dunia. Kalau banyak negara punya gambut yang luas, tetapi kedalamannya rata-rata 2 meter saja. Tetapi di negara kita, gambut bisa mencapai lebih dari 30 meter. Ketika gambut ini kering, Bapak Ibu sekalian, para wisudawan dan wisudawati, bisa dibayangkan ketika gambut ini kering dan dibakar, maka akan terbakar sepanjang waktu. Hanya hujan buatan, hanya hujan yang turun secara alami, hanya hujan yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa memadamkan apinya. Upaya kita dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca, dengan helikopter waterbombing, dengan TMC menggunakan garam untuk membuat hujan, dan juga dengan berbagai macam upaya sifatnya hanya sementara, karena biasanya yang bisa padam hanya permukaan gambut saja, sementara yang di bagian dalamnya itu tidak padam. Sehingga pengetahuan tentang gambut ini kelak kita harapkan bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan perilaku bangsa kita. Ada ketentuan, ada peraturan yang membolehkan petani membakar lahan seluas 2 hektar. Namun ini pun tentunya dengan seluruh persyaratan yang sangat ketat. Bisa dibayangkan kalau dalam waktu yang bersamaan 1.000 orang membakar, maka 2 kali 1.000 berarti 2.000 hektar. Sementara tenaga untuk memadamkan api tersebut tentunya juga sangat terbatas. Dengan demikian, mudah-mudahan nanti para wisudawan dan wisudawati, manakala kalian nanti bertugas ke berbagai daerah, pesan-pesan kebencanaan ini harus bisa tersampaikan kepada masyarakat kita. Demikian juga kekeringan. Penduduk kita yang mengalami kekeringan setiap tahun mengalami peningkatan, terutama di Pulau Jawa. Musim kemarau, rakyat kita sekarang ini mengantri air untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu faktornya adalah sebagian sumber-sumber mata air telah punah. Kenapa punah? Karena kawasan konservasinya telah beralih dari tadinya hutan beralih menjadi pertanian, dari yang tadinya hutan berubah menjadi perkebunan. Akhirnya kita rasakan betapa sulitnya mendapatkan air.
apakah ini akan berlangsung selamanya? Saya mengajak adik-adik sekalian, generasi muda, untuk bisa memilih jenis vegetasi yang dapat meminimalkan dampak kekeringan bagi rakyat kita. Kita punya jenis tanaman aren yang mampu untuk menyimpan air dan juga mampu mencegah longsor. Kita punya tanaman yang namanya sukun. Sebelum bangsa-bangsa Eropa mencari rempah-rempah, sebenarnya yang mereka cari itu adalah breadfruit, adalah sukun. Tetapi kita sendiri kurang begitu belajar tentang bagaimana keunggulan tanaman-tanaman tersebut. Oleh karenanya, ke depan strategi ketahanan pangan kita pun harus kita imbangi, bukan hanya mengandalkan beras, tetapi sejumlah tanaman yang memiliki ketahanan yang kuat saat menghadapi musim kemarau yang panjang perlu kita kembangkan, seperti halnya sagu dan banyak jenis tanaman lain yang memang memiliki fungsi ekonomis dan juga bisa berfungsi ekologis. Kemudian yang ketiga, klaster yang ketiga, yaitu ancaman hidrometeorologi yang mengakibatkan banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, dan gelombang ekstrim. Inilah yang sekarang dalam beberapa hari terakhir kita rasakan sejak awal tahun. Banjir hampir terjadi di mana-mana. Sehingga setiap tahun kita mengalami kejadian yang rutin. Ketika kemarau kita mengalami kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim hujan kita mengalami banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung. Dan korban jiwanya semakin hari atau semakin lama semakin meningkat. Faktor utama adalah alih fungsi lahan. Baik itu karena illegal logging, illegal mining, dan alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan juga pemukiman. Banyak daerah yang sekarang ini surplus untuk jagung, bisa ekspor. Beberapa pejabatnya dengan bangga menunjukkan peningkatan ekspor. Tetapi ketika masuk musim kemarau terjadi kesulitan air. Ketika musim hujan terjadi banjir bandang, tanah longsor di mana-mana. Oleh karenanya, ke depan pengembangan pertanian kita harus bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa kita melakukan ini, maka mungkin kelak di kemudian hari kita akan semakin kesulitan. Demikian juga khususnya di Pulau Jawa telah terjadi alih fungsi lahan yang luar biasa, terutama di wilayah cekungan Bandung, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Puluhan ribu hektar lahan yang telah berubah fungsi. Akibatnya lebih dari 50% jumlah mata air mengalami kematian. Yang 15 tahun yang lalu dengan mudah kita menemukan mata air, tetapi sekarang ini sangat sulit. Kita jangan biarkan ini berlarut-larut, karena kelak bukan mata air yang kita temukan, tetapi air mata. Hampir pasti setiap penduduk kita hari ini untuk mendapatkan air yang layak konsumsi harus beli. Kalau satu orang mengeluarkan uang Rp1.000 per hari, kalikan penduduk Pulau Jawa ini 160 juta jiwa, katakanlah 100 juta jiwa saja, maka kita telah menghabiskan uang sebanyak 100 miliar rupiah per orang per hari. Kalau Rp1.000, kenyataannya mungkin bisa lebih. Oleh karenanya, jangan sampai kita menjadi bangsa yang pemboros, karena kita tidak bisa memperhatikan pentingnya keseimbangan ekosistem. Dalam berbagai kesempatan
saya juga kerap mengatakan sebagai umat Islam, karena penduduk kita mayoritas beragama Islam, mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, hablum minallah, dan juga bagaimana kita membangun hubungan yang baik sesama manusia, hablum minannas. Tetapi jangan lupa, kita memiliki kewajiban juga kepada alam. Oleh karenanya, melalui UIN ini saya harapkan meningkatkan bagaimana hubungan kita dengan alam, hablum minal alam. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ibu Rektor, UIN menjadi pelopor untuk menyelamatkan ekosistem negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, awal tahun kita dihadapi dengan banjir tanah longsor, banjir bandang. Bapak Presiden mengajak saya untuk meninjau kawasan di Sukajaya, Bogor. Apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar longsor, tetapi sebagian besar bukit-bukitnya meleleh. Istilah saya meleleh karena sangat masif. Kenapa ini terjadi? Tahun 2000-an awal kawasan hutan ditebang, lantas diganti dengan tanaman semusim. Ada kemiringan yang di atas 30 derajat, itu pun ditanam dengan tanaman semusim, sayur-sayuran. Ketika curah hujan bisa terjadi, sebagian longsor. Bapak Presiden bertanya kepada saya, Pak Doni, apa yang kita lakukan? Kebetulan saya sudah selama 10 tahun terakhir ini melakukan program-program yang berhubungan dengan pengembalian ekosistem. Saya katakan kepada beliau, Pak Presiden, mungkin kita bisa menanam vetiver dan kombinasi dengan beberapa jenis tanaman lainnya. Dan Bapak Presiden setuju. Ternyata vetiver ini telah melalui sebuah riset, bahkan diakui oleh World Bank sebagai cara yang paling murah, paling efisien untuk mengurangi terjadinya longsor. Hari ini kita menyaksikan di banyak tempat di tanah air kita lahan-lahan yang longsor. Oleh karenanya saya juga mengajak para hadirin sekalian untuk ikut berpartisipasi dengan segala upaya yang ada, gerakan menanam vetiver untuk melindungi warga negara kita yang berisiko terjadinya korban banjir dan tanah longsor. Yang terakhir adalah klaster keempat, ancaman non-alam. Sekarang kita merasakan betapa virus corona menjadi momok bagi setiap umat manusia. Kita dihantui perasaan yang sangat takut karena virus ini belum ada obatnya. Namun demikian, sekali lagi kita harus tetap yakin dengan apa yang kita miliki. Mungkin banyak negara tidak memiliki jenis tanaman dan vegetasi yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Kita punya rempah-rempah, adik-adik sekalian. Bisa saja di antara jenis rempah-rempah yang kita miliki ini mampu menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan banyak penyakit di dunia ini. Rempah-rempah harus menjadi modal utama kita. Kita tidak boleh lagi tergantung kepada obat sintesis. Bisa jadi rempah-rempah ini justru memiliki nilai yang lebih hebat dibandingkan obat-obat yang diproduksi oleh para ahli dari mancanegara. Mahasiswa UIN harus bisa meluangkan waktu untuk melakukan riset, kajian, sehingga mungkin dari UIN ini akan lahir jenis obat tertentu yang dapat menyelamatkan bangsa kita dan umat manusia di dunia ini dari berbagai macam ancaman virus yang berbahaya. Belanda datang, Portugal datang, Spanyol datang, Inggris datang untuk mencari rempah-rempah.
Belanda mengakui menjadi kaya dari Indonesia, dan ini semua diperoleh karena rempah-rempah. Perdagangan rempah-rempah setiap tahun mencapai 127 miliar US dollar. Kalaulah ini bisa kita jadikan sebagai kekuatan kita di kemudian hari, kita tidak perlu khawatir dengan pertumbuhan ekonomi kita. Perang dagang hari ini harus membangun kita untuk lebih mengoptimalkan apa yang ada di tanah air kita. Harapannya adalah semua lulusan perguruan tinggi jangan lagi berpikir untuk menjadi pegawai. Kalau jadi pegawai, gajinya paling tinggi S1 itu 5 juta. Tetapi kalau jadi pengusaha rempah-rempah, pengusaha porang, pengusaha kopi, pengusaha yang lain-lain, mungkin kita akan bisa menguasai pasar dunia. Karena orang bisa saja menggunakan handphone, tetapi tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan. Kita punya makanan yang begitu banyak. Sagu kita adalah sagu terbesar di dunia, 5,3 juta hektar. Paling banyak di wilayah timur Indonesia. Bahkan di kepulauan-kepulauan tertentu pun di Sumatera, makanan pokok mereka pada awalnya adalah sagu. Oleh karenanya, jangan hilangkan budaya untuk kembali ke kearifan lokal sebagaimana yang diminta oleh Ibu Rektor. Berbasis inovasi, berbasis budaya, dan berbasis masyarakat. Ajak rakyat kita, berikan pengetahuan yang cukup. Jangan lagi kita menjadi bulan-bulanan karena produk kita dianggap mungkin tidak ramah lingkungan. Marilah kita saling bersinergi, bergandengan tangan, bagaimana kita semua menjadi sebuah bangsa yang kuat, yang memikirkan bagaimana ekonomi kita menjadi lebih baik, ekonomi kita bisa menjadi lebih bersaing dengan meningkatkan potensi lokal yang ada. Kembalikan kejayaan rempah kita, kembalikan semua apa yang pernah kita miliki dengan upaya meningkatkan sumber daya manusia kita. Kalau kita tidak mau belajar, kalau adik-adik sekalian hanya berharap menjadi pegawai negeri saja, maka kemajuan kita akan sulit kita capai. Bapak Ibu sekalian, masih dalam klaster keempat adalah tentang bencana yang ditimbulkan akibat limbah. Saya mengatakan perilaku kita menghargai lingkungan masih belum banyak. Saya menemukan kantong-kantong yang bertuliskan, kantong darah yang bertuliskan HIV/AIDS. Saya menemukan jarum suntik, pisau bekas operasi, dan juga potongan-potongan organ manusia. Saya minta staf saya untuk memeriksa kadar air yang ada di sejumlah sungai besar di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hampir pasti semua sumber air yang diperiksa telah melampaui ambang batas, terutama logam berat yang berasal dari kadmium, timbal, dan yang paling mengerikan adalah merkuri. Apakah kita akan membiarkan begini terus? Demikian juga bakteri E. coli, Salmonella, dan juga bakteri Pseudomonas aeruginosa. Islam mengajarkan kita menjadi makhluk yang harus menjaga lingkungan. Tidak boleh membuang air seni di sembarang tempat. Tetapi masih banyak penduduk kita yang membuang kotoran, membuang air besar di dalam sungai. Hasil riset dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari IPB menunjukkan bahwa ikan-ikan yang dibudidaya di Saguling dan di Tirata sudah tidak layak dikonsumsi. Tetapi kita juga tidak ingin menghentikan aktivitas masyarakat
untuk menghindari bencana menimbulkan bencana baru, yaitu bencana ekonomi dan bencana sosial. Kita semuanya harus bisa mencari solusi. Kemarin saya bersama dengan rombongan menuju ke Cisanti untuk melihat perkembangan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua komunitas di wilayah Citarum. Ada semangat dari masyarakat untuk ikut terlibat, dan kami mengatakan bahwa program-program yang berhubungan dengan lingkungan harus berbasis kepada masyarakat. Oleh karenanya, tahun ini BNPB menggalang sebuah program agar pelibatan banyak pihak, multi pihak, menjadi kekuatan kita bersama. Metode pentahelix mungkin bisa menjadi sebuah cara baru kita dalam menjabarkan sila-sila Pancasila yang hakikatnya adalah gotong royong. Inilah yang kita harapkan menjadi kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah. Maka kebersamaan ini harus menjadi perekat kita. Saya yakin ke depan UIN mampu menjadi perguruan tinggi yang bisa meningkatkan ekonomi nasional kita, tetapi juga bisa melindungi alam kita yang sangat indah ini. Ke depan juga unggulan kita adalah pariwisata. Jangan kita rusak terumbu karang, jangan kita rusak hutan-hutan kita. Banyak negara yang menjual ekonomi pariwisata mereka dengan infrastruktur. Indonesia mungkin ke depan akan menjadi pusat pariwisata yang natural. Koral kita masih bagus. Beritahu rakyat kita nangkap ikan tidak boleh menggunakan bahan peledak, tidak boleh menggunakan potasium. Pohon-pohon langka kita jaga. Saya masih menemukan sejumlah tanaman langka yang mungkin banyak orang kurang begitu memperhatikan, termasuk jenis tanaman eboni. Orang hanya tahu eboni berasal dari Sulawesi, tetapi di beberapa daerah ternyata eboni pun ada. Bahkan ada keliling pohonnya itu mencapai lebih dari 5 meter. Jadi ini para wisudawan dan wisudawati sekalian, lihatlah kekuatan kita, lihatlah potensi bangsa kita. Manfaatkanlah ini menjadi kekuatan kita di bidang pariwisata. Karena pendapatan negara kedua sekarang ini setelah perkebunan adalah pariwisata. Sehingga program pariwisata ini pun menjadi unggulan kita semua, unggulan pemerintah. Kami BNPB mencoba membantu daerah agar konsepsi pariwisata yang aman bencana menjadi ujung tombak kita. Karena persaingan antar negara di bidang pariwisata ini selalu mencari kelemahan-kelemahan dari negara yang menjadi tujuan pariwisata. Kita memiliki keadaan di mana terdapat catatan di bidang keamanan dan di bidang disaster. Oleh karenanya, kalau 2 poin ini bisa kita kurangi, maka kita akan menjadi tempat yang hampir pasti diminati oleh banyak negara. Karena Indonesia adalah surga kecil yang ada di dunia ini. Mari kita lindungi alam kita, kita jaga alam, alam jaga kita. Terakhir, saya mengajak hadirin sekalian untuk bisa menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan manakala bisa berbuat untuk menyelamatkan ekosistem kita. Dan bencana tidak bisa lagi diatasi oleh 1-2 lembaga, tetapi menjadi program kolektif bangsa kita ke depan. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penjelasan dari pihak UIN kepada Badan Nasional Penanggulangan